Pemirsa, oknum polisi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berulah berstatus perwira menengah dengan pangkat AKBP. Oknum berinisial M berlaku asusila terhadap anak perempuan di bawah umur. Konsekuensi hukum serius pun disebut-sebut menanti pelaku. Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Citra Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat seakan belum berhenti diusik anggotanya sendiri. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, oknum perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi berinisial M dilaporkan telah berbuat asusila terhadap anak perempuan di bawah umur. AKBP M bertugas di Pol Airut Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan korbannya berinisial IS usia 13 tahun. Di modus operandinya ini pelaku melakukan hubungan transaksi seksual itu melalui perantara dengan mengiming-imingi korban untuk ditawari pekerjaan asisten rumah tangga. Perkenalan AKBP M dengan IS terjadi pada medio September 2021 lalu. Disebutkan sebelum perkenalan itu, IS dijelaskan bakal bekerja di rumah oknum polisi tersebut sebagai asisten rumah tangga. Demi memikat hati IS, AKBP M disebut-sebut mengumbar janji-janji manis kepada IS. IS pun seperti tersihir, walau kemudian ia merasa dikecewakan M. Ketemu berkomunikasi dengan pelaku ini bulan 9. Jadi percobaan pencabulan itu sebenarnya bulan 9. Cuma mungkin berhasil bulan 10 dengan iming-iming bahwa korban ini akan difasilitasi. Selain fasilitas akan disekolahkan, juga pelaku berjanji akan memberikan fasilitas kepada keluarganya. Nah, inilah kemudian yang mengganggu psikis korban, karena ternyata pelaku tidak bisa memenuhi apa yang dia janjikan ke korban. Setidaknya ada dua hal tindakan hukum yang dapat dilakukan, yaitu propam berkaitan dengan tindakan kedisiplinan dia, di mana harus ada proses-proses pemeriksaan secara etis, ya, dan kemudian ada proses hukum. Kalau memang sudah cukup jelas alat buktinya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, pemerkosaan kepada anak tadi itu, maka segera ditetapkan menjadi tersangka. Selain menyoal kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, ditengarai IS menjadi korban perdagangan manusia. Kalau kasus ini ingin ditindaklanjuti, maka akan melebar ke kasus trafficking, karena ada kemungkinan campur tangan pihak ketiga yang menghubungkan antara pelaku dengan korban. Yang paling spesialis ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya pasal 81 itu, yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun gitu ya. Terus kemudian dalam konteks perdagangan orang, ya tentunya ini kan masih belum bisa kita konstruksikan. Demikian pula dalam konteks prostitusi. Nah, kita kan juga harus melihat siapa mucikarinya, ya. Kalau dilihat sekarang ini kan ibaratnya baru dua subjek kan, subjek korban dan subjek pelakunya gitu. Maka tentunya dalam hal terjadinya prostitusi itu tidak hanya relasi pelaku dengan korbannya saja, tetapi ada misalnya mucikari. Itulah yang kemudian dapat diminta pertanggungjawaban. Tak ingin isu asusila ini menjadi bola liar, Polda Sulsel bergerak cepat.
Tim bidang Propam pun lantas menyambangi keluarga korban di Desa Kanjilo, Barombong Goa untuk mengorek informasi lebih dalam. Lama berselang, AKBP M dinonaktifkan dari jabatannya di Polairut Polda Sulsel. Langkah tegas ini seakan selaras dengan perintah Kapolri terhadap anggotanya yang coba-coba menabrak hukum. Sejauh ini anggota berinisial M sedang diproses oleh Propam. Ya. Untuk kelanjutannya sudah diambil tindakan. Yang pertama diamankan, yang kedua Bapak Kapolda juga mengambil tindakan cepat dengan menonaktifkan dari jabatannya yang sekarang. Jadi untuk sementara sekarang menjadi anjak di Polda Sulsel. Sebagai aparat penegak hukum, ya, oknum aparat penegak hukum harusnya dia mengerti bahwa itu tidak boleh begitu ya mempekerjakan anak yang usianya masih sangat belia dengan pekerjaan terburuk bagi anak, karena kan jam kerjanya dan seterusnya lebih banyak. Hemat saya memperberat hukuman bagi pelaku karena dia adalah aparat penegak hukum yang harusnya mengerti aspek hukum. Kasus asusila yang dialami IS ikut mencuri perhatian tim dari Kementerian Sosial. Melalui Balai Gaum Mabaji Goa, mereka memberikan asesmen dan pendampingan terhadap korban. Tujuannya agar korban dapat melalui masa trauma yang dihadapinya. Jadi tujuannya bagaimana supaya anak ini melewati masa krisis, kemudian kita berikan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak. Tentu kita harus berempati kepada korban karena keluarganya ini juga menjadi PR ya. Kenapa kemudian diperkenankan bekerja padahal usianya masih sekolah? Idealnya anak ini mendapatkan nantinya rehabilitasi begitu ya. Karena sangat tidak mudah menjadi korban kekerasan seksual, efeknya bisa jangka panjang. Dan dalam waktu dekat tentu harus melakukan rehabilitasi baik psikologis, fisik ya, dan juga sosial.